wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak kepala KUA Kecamatan Sekota Kediri, Bapak Ketua beserta unsur pengurus Pokjaluk periode 2021 sampai 2023. Syukur alhamdulillah hari ini kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah menghadiri acara pembukaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dicatat bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang hormati, karakter dalam sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilannya tentu dinilai dari programnya. Tidak akan bisa tahu berhasil dan tidak tanpa mengacu kepada program kerja yang akan kita laksanakan. Untuk evaluasi, Bapak Kepala KUA ini sudah dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan pengurus. Ini biasanya itu evaluasi sekaligus program kerja, tetapi evaluasinya sendiri, program kerjanya sendiri, karena ya punya pipa itu tadi. Saya biasanya seperti itu, dari di dalam raker itu ada dibahas dulu tentang sejauh mana sih keberhasilan mengacu kepada program kerja, kendalanya apa, rekomendasinya apa, kemudian ke tahun depan itu mau kita. Tapi memang karena penyuluh ini mempunyai spesifik yang sangat luar biasa, maka tidak heran kalau setiap saat, setiap kali ada acara, apakah itu per kecamatan, Pokjaluk sendiri atau kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan kelompok binaannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu hormati, dan tadi saya juga heran kalau penyuluh itu juga bisa mempunyai seperti itu, karena kasih Dimas Asram aja kalah tunjangannya dengan golongan 4A. Kalah gitu kan, grade-nya juga kalah gitu kan, grade-nya grade 11 gitu kan, kasih Dimas itu grade-nya 9. Itu bagian dari tanda yang harus disyukuri gitu. Jadi kalau dinaikkan menjadi 100.000 bukan sesuatu yang sangat mengagetkan bagi saya gitu kan. Saya dengan Mas Basra sama. Tiga C-nya itu sama, 3C, 3D itu kan grade-nya 9 sama. Apalagi sekarang ini dengan aturan Menteri Keuangan terbaru, setiap kegiatan tidak boleh ada honor gitu kan. Setiap kegiatan tidak boleh dihonori, artinya setiap kegiatan yang melibatkan tusi masing-masing di Kementerian Agama tidak ada honor. Ya Mas Yuda ya. Jadi itu memang kondisi yang sekarang kita jumpai bersama. Tidak aneh nanti tak kala Wong Kanwil kalau yang tahun kemarin sangat senang ke daerah, tahun 2021 ini malah kau kaget. Karena memang tidak ada kaitannya dengan itu. Orang Kanwil, toh juga sama orang pusat yang biasa suka ke wilayah juga akan sangat berbeda sekali dengan perkembangannya dengan karena ya bolak-balik zaman seperti ini. Maka penyuluh yang sekarang ini kita posisikan dan kita jalankan adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa ulasannya. Maka tidak heran beberapa pejabat itu kemudian terus beralih fungsi menjadi penyuluh agama Islam. Informasi terakhir kayaknya Pak Aziz juga melimpah di penyuluh, kayaknya seperti itu kan. Sekelas Pak Aziz aja dari Pak Surya, sekarang Pak Surya juga seperti itu. Maka ini yang harus kita syukuri, kita sekarang dari penyuluh
bukan orang yang disisihkan, bukan orang yang dipinggirkan. Apalagi regulasi sekarang ini, Bapak Ibu yang terhormati, eselon 4, eselon 3 juga akan menjadi jabatan fungsional yang kembali seperti itu. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Zainal selaku Ketua Jalur sekaligus Panitia Kegiatan itu memang sesuatu yang memang harusnya juga seperti itu, Mas. Dari 50 ke 100 itu ya memang kondisional gitu. Nah kalau nanti terminta tambahan Mas tadi Pak, ya direncanakan, diagendakan, tidak apa-apa Mas. Ya Anda pun nanti mendapatkan persetujuan dan berhasil itu berarti ya rezekinya teman-teman beliau. Tetapi kalau tidak ya memang kondisi keuangan yang ada di pemerintah itu sangat terbatas sekali. Apalagi sekarang transport kegiatan luar kota juga sangat dipotong. Kemarin berapa Mas? Sudah ada 5 juta. Sekarang untuk penyuluh hanya sekian saja. Dan itu memang tidak cuma di Bimas Islam saja, tetapi di seksi yang lain. Masih harus bersyukur di Bimas Islam itu. Kenapa? Dibandingkan dengan seksi yang lain itu, kita itu ternyata juga seksi yang di Iren gitu. Yang lainnya kegiatannya nggak ada. Di Mahasiswa masih ada kegiatan yang di-cover dengan anggaran dari pemerintah, baik dari LM rupiah murni maupun dari uang pendapatan negara yang bukan pajak PNBP. Bapak Ibu yang hormati, saya ingin sedikit memberikan tambahan terkait dengan pelaksanaan program kerja tahun 2021. Ada tantangan, ada peluang, tetapi juga ada kekuatan, tetapi juga ada beberapa hal yang ingin menyebabkan beberapa hambatan yang nanti akan kita hadapi di tahun 2021 itu. Yang pertama, tantangannya yang kita hadapi, tentu masyarakat sekarang ini era informasi digitalisasi itu sangat-sangat menjadikan sebuah kebutuhan yang harus segera kita berikan pelayanan ke arah sana. Kenapa? Karena ini memang sebuah kebutuhan. Kalau kita mengandalkan pertemuan secara langsung, mengundang mereka, kalau tidak didukung dengan sesuatu yang mengiming-iming mereka, dan kayaknya juga sulit. Nah, inilah maka perlunya sosial media untuk menjadikan salah satu sarana kita memberikan informasi, bagian dari kebutuhan informasi oleh masyarakat. Tidak lama lagi kemarin kami bertemu dengan beberapa bagian teman-teman yang mempunyai kemampuan dan kapasitas seperti itu. Kemarin kami sudah musyawarah seperti itu. Insya Allah dalam bulan ini atau paling akhir bulan April kita akan membuat yang namanya podcast studio yang itu nanti akan kita manfaatkan sebagai informasi kekinian yang akan disampaikan kepada masyarakat. Sementara nanti ruangannya di ruangan Kasih Bimas Islam, alatnya insya Allah sudah ada, meskipun sebagian juga masih pinjam, tetapi nanti pada saatnya kalau sudah berjalan bagian dari tanggung jawab penyuluh untuk keberlangsungannya. Menghadapi Ramadan, apalagi menghadapi Ramadan, jadi setiap saat nanti bisa kita melakukan banyak hal, baik pemahaman tentang keagamaan, informasi tentang kepenghuluan, itu kayaknya perlu sekali sebuah media yang bisa dijadikan alat untuk menjembatani informasi kepada masyarakat. Kita punya tenaga yang potensial, salah satunya ini tadi Mas Selby. Mas Selby itu kita sudah tahu lulusan UNER bidang informasi, dia memang mempunyai spesifik di bidang audiovisual, alatnya sudah ada, sementara kita pinjem alat kepada Mas Selby, tetapi ada beberapa tadi sudah dilola, ada hal yang disisihkan sehingga untuk pengadaannya sebagian, masih sebagian. Kita juga punya Mas Amir, punya YouTuber, wartawan. Saya
kita saling bersinergi. Kita juga ada yang di umum itu Mas Mukti Ali, itu nanti kita sinergikan. Bendera kita bukan pribadi, bendera kita Bimas. Jadi nanti ada narasumber, ada wawancara. Itu nanti yang bergerak di depan adalah penyuluh agama Islam. Dan memang salah satu tugasnya di bidang pembinaan agama Islam. Kami minta kepada kepala kalta nanti juga dalam 1-2 hari ini sudah membuat spanduk ucapan marhaban ya Ramadan. Jangan sampai kita Kementerian Agama kalah dengan yang lain. Buat spanduk yang lumayan bagus, yang lumayan lebar juga, jangan kecil, jangan ambil dari BOP. Nanti tetap saya tanda tangani terkait dengan kebutuhan itu. Bisa terus sudah untuk spanduk seperti itu? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. ATK gitu. Bagian dari ATK 1-2 hari ini sholat bikin seperti itu. Karena itu nanti akan kami ya, monggo nanti temanya saman download yang paling ideal, ambil foto bapaknya. Ya, foto bapaknya di situ. Kami juga akan nanti mencoba untuk di depan itu Mas Budan, boleh bicara ini. Sekjen Pak. Sekjen Pak Basar. Dia juga penyuluh ya. Nah, itu yang dalam waktu dekat untuk segera, apalagi nanti menghadapi menghadapi Ramadan. Yang kedua kalinya tentang jadwal imsakiyah. Mas, kamu sudah siap? Tinggal. Karena sudah banyak yang minta informasi seperti itu, dan alhamdulillah Bapak Ibu yang hormati, Bimas bekerja sama, dan dari Kementerian Agama bukan Bimas, bekerja sama dengan Masjid Agung, bekerja sama dengan Yunusia, sudah membuat jadwal waktu sampai 2025. Jumlahnya berapa Mas? 25. Jumlahnya berapa? Apa ya? Jumlahnya? Yang sudah itu sudah 20 gitu. Jadi tambah 6. Nanti kemarin saya minta Mas, ada dari perwakilan Ormas Muhammadiyah NU. Nanti kalau Muhammadiyah, saya kali atau sudah ya dengan dua, terus yang lainnya dari NU secara simbolis diserahkan pada acara monggo, karena memang ini pun dari ikhtiar, nggak ada anggaran itu juga nggak ada sebenarnya. Menghabiskan anggaran sekitar 3 juta itu juga nggak ada di mana, di Dipa juga nggak ada. Pengadaan alat podcast di Dipa juga nggak ada. Maka sebenarnya ini pun tapi itu sebuah keharusan yang harus kita siapkan. Itulah bagian dari kebutuhan yang harus kita realisasikan, dan itu memang tantangan. Dan 2021 dengan ini resmi dibuka. Yang terakhir, saya sering menyampaikan ini kepada Mas Zainal. Sampai hari ini belum pernah yang namanya Kasih Bimas itu diundang rapat koordinasi di bidang WNS Jawa Timur. Jadi program ini IESI wilayah terkait dengan penyuluhan sampai saat ini belum juga pernah diundang. Kalau diundang itu seringkali kok jalurnya atau masing-masing penyuluh. Tetapi bagi saya tidak masalah, karena saya berangkat dari penyuluh agama Islam. Tetapi kasihan dengan teman-teman yang di wilayah kabupaten kota yang lain, kalau sampai ini menjadikan permasalahan tersendiri di mereka gitu.